Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Bunja Broadcast. Channel ini merupakan channel edukasi ya, dimana kita akan sharing banyak hal, kita akan diskusi tentang hal-hal yang lagi menghangat di masyarakat, tentang info-info yang insya Allah memberikan edukasi, pendidikan bagi netizen tentang banyak hal. Nah, kali ini di podcast pertama Bunja Broadcast ini saya akan coba sharing ya beberapa hal. Kebetulan sehari-hari saya adalah menangani kampanye publik ya terkait dengan tata kelola sungai, pantai, dan air baku, khusus untuk program-program di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, teman-teman semua sudah tahu bahwa akhir-akhir ini seringnya mungkin beberapa waktu yang lalu kita dengar ya terjadi banjir di mana-mana ya. Kemarin yang lagi heboh-hebohnya itu banjir bandang ya di daerah Masamba. Kemudian juga di daerah Gorontalo juga terjadi ya banjir bandang. Dan juga beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, salah satu penyebab terjadinya banjir ini adalah meluapnya air sungai ya. Jadi daya tampung sungai terhadap debit air itu tidak lagi mampu ya, sehingga meluap sehingga mengakibatkan banjir. Nah, tentu teman-teman semua pengen tahu gitu kan. Ini kalau kita bicara tentang sungai, tentu kita bicara tentang siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab ya ketika misalnya terjadi kerusakan di sungai ataupun ketika misalnya terjadi banjir ya. Jadi teman-teman juga harus tahu ketika terjadi kondisi seperti ini, kira-kira kita harus melapor kemana? Ini kewenangannya siapa sebenarnya? Nah, ini yang perlu kali ini saya ingin sharing ke kita semua ya, biar menjadi informasi dan juga biar masyarakat memahami betul ya bahwa ternyata pengelolaan sungai itu memang diatur kewenangannya. Nah, khusus kita di Provinsi Sulawesi Tengah, kewenangan sungai itu memang diatur ya. Ada yang sungai-sungai yang menjadi wilayah sungai ya, yang menjadi kewenangan pusat, dan ada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, khusus untuk kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada 3 wilayah sungai ya di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama itu ada wilayah sungai Palu Lariang ya, kemudian yang kedua Parigi Poso, dan ketiga Kaluku Karama. Jadi ini merupakan wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga kalau misalnya teman-teman semua melihat ada problem, ada masalah misalnya di sungai-sungai yang berada di wilayah sungai, misalnya kayak Palu Lariang ya. Jadi ini semua sungai-sungai di wilayah kota Palu ini, wilayah Palu, Lembah Palu, sampai di Sigi, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Begitu juga Parigi Poso ya. Jadi dari Parigi sampai di Poso itu banyak sungai-sungai yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, tentu kita bertanya, kalau provinsi kewenangannya sampai di mana gitu. Nah, khusus provinsi memang kita juga memiliki kewenangan terhadap beberapa wilayah sungai. Yang pertama itu ada Lambung Buol ya. Lambung Buol ini bagian daerah Toli-Toli ya, Buol. Nah, di sana itu semua sungai yang berada di wilayah sungai ruas Lambung Buol ini itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jadi mungkin teman-teman yang domisili daerah Toli-Toli, kemudian daerah Buol ya, mungkin ketika ada ada masalah, ada problem di sungai-sungai, di wilayah sungai ini, itu perlu diketahui bahwa itu menjadi kewenangan provinsi. Jadi kalau misalnya ada usulan program, kemudian mungkin juga ada pengajuan ya izin pemanfaatan terhadap sungai, terhadap air sungai, nah itu tentu masyarakat juga harus tahu ini menjadi kewenangannya siapa. Nah, kemudian yang kedua ada Latambalaku ya, ini wilayah daerah Morowali ya.
Jadi mungkin teman-teman juga di sana yang berdomisili di wilayah Morowali Utara. Nah, ini wilayah sungai menjadi kewenangan provinsi. Jadi sebagian besar sungai-sungai di sana itu menjadi kewenangan provinsi. Nah, kita tahu wilayah daerah Morowali Utara itu merupakan zona wilayah perkembangan ya. Tentu banyak perusahaan-perusahaan yang juga memanfaatkan sungai itu sebagai salah satu sumber daya ya digunakan dalam industri pertambangan. Dan tentu ini perlu kita tahu masyarakat bahwa ketika terjadi kerusakan ataupun misalnya terjadi pencemaran terhadap sungai ini, nah mungkin masyarakat juga harus paham bahwa ini menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah ya. Kemudian ada selanjutnya itu ada wilayah Sungai Bongka Mentawai. Nah ini daerah sebagian daerah Kabupaten Tojo Una ya. Nah mungkin kalau kita pernah lihat ya Sungai Bongka di daerah Kecamatan Ulu Bongka di Kabupaten Tojo Una, nah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah termasuk untuk izin-izin ya pemanfaatan air sungai ini itu menjadi kewenangan provinsi. Jadi teman-teman juga mesti tahu bahwa untuk mengajukan izin pemanfaatan air sungai ini itu pengajuannya melalui PTSP ya, melalui Dinas Perizinan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Tetapi untuk rekomendasi teknisnya itu nanti akan dikeluarkan dan dibahas oleh Dinas Cipta Karya dan SDA Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang selanjutnya itu ada ruas Banggai Kepulauan ya. Jadi ini Banggai bersaudara, ada Banggai Kepulauan, ada Banggai Laut, itu menjadi satu wilayah sungai ya. Dan ini juga menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah teman-teman semua, ini mungkin ya beberapa informasi bagi kita ya terkait dengan sungai. Karena kita tahu bahwa sungai ini manfaatnya itu cukup banyak ya dirasakan oleh masyarakat. Selain sebagai sumber air bersih, juga merupakan kadang-kadang juga digunakan sebagai sarana transportasi air ya, dan juga sering digunakan juga untuk pembangkit listrik tenaga air PLTA. Nah tentu kita melihat bahwa potensi sumber daya air ini harus kita jaga ya. Sebagai masyarakat yang bijak, tentu saya mengajak kepada teman-teman semua masyarakat Sulawesi Tengah untuk menjaga ya wilayah sungai kita, terutama menjaga catchment area, daerah tangkapan air, kemudian daerah aliran sungai. Itu ada sempadan sungai yang harus tetap kita taati ya. Ada aturan-aturan di mana kita boleh membangun di wilayah sungai, di daerah aliran sungai atau mungkin di bantaran sungai. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Oke teman-teman semua, mungkin ini beberapa informasi kaitannya dengan sungai-sungai di Sulawesi Tengah. Jadi mulai hari ini kita harus paham betul, harus mengerti mana sungai-sungai yang menjadi kewenangan provinsi dan mana sungai-sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, supaya agar nanti ketika terjadi sesuatu pencemaran, kerusakan, atau terjadi banjir ataupun mungkin ada keinginan untuk mengajukan izin pemanfaatan sungai, kita tahu ini menjadi kewenangan siapa. Oke teman-teman semua, saya kira itu dulu podcast kita kali ini sebagai podcast pertama ya di Punjai Broadcast. Yang jelas bahwa nanti kita akan terus mengembangkan channel ini untuk menginformasikan kepada teman-teman semua, pada masyarakat, pada netizen tentang banyak hal ya, informasi kaitannya dengan mungkin lifestyle, mungkin tentang infrastruktur juga, kemudian mungkin juga tentang sekali-sekali nanti kita akan membahas juga mungkin tentang perkara-perkara agama. Kemudian juga kita mungkin akan membahas tentang beberapa hal yang kekinian, beberapa hal yang lagi trending. Mungkin kita akan bicara tentang entertainment juga. Nah, di Punjai Broadcast ini nanti saya berharap juga nanti akan mengundang ya beberapa narasumber atau mungkin pembicara-pembicara yang lain kaitannya dengan tema atau konten yang akan kita terus siap sajikan di dalam konten Punjai Broadcast ini. Dan tentu untuk mengembangkan channel ini silakan like, kemudian subscribe dan share untuk mengembangkan channel ini
agar nanti bunyi berkesan. Oke, thank you. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.